malam mencekam. Anak tidur, mainan bergerak, kisah ibu muda yang teror roh bayi. Selamat datang di channel Koridor Sunyi. Malam ini, saya mengajak Anda menyelami sebuah kisah yang bermula dari ketenangan seorang ibu muda dan bayinya. Namun perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terbayangkan. Kisah ini datang dari seorang wanita bernama Nana. Seorang ibu muda yang tinggal di sebuah rumah sederhana yang dikelilingi pepohonan lebat. Awalnya, hidup Nana terasa begitu damai. Ia baru saja melahirkan anak pertamanya, bayi mungil bernama Rafa, yang menjadi cahaya dalam hidupnya. Setiap pagi, suara burung dan sinar matahari yang masuk melalui jendela seolah menjadi penanda hari-hari penuh kebahagiaan. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang tak terlihat mulai mengintai. Sesuatu yang perlahan mengubah kebahagiaan itu menjadi kegelapan yang menyesakkan. Rumah tempat Nana tinggal bukanlah rumah baru. Ia menempatinya setelah membeli dari seorang pria tua yang menjualnya dengan harga murah. Katanya, rumah itu sudah lama kosong. Nana tidak memedulikan hal itu. Ia hanya ingin tempat yang tenang untuk membesarkan anaknya. Hari-hari awal berjalan normal. Meskipun malam-malam di sana terasa sedikit lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berhembus di antara pepohonan sering kali menimbulkan suara berbisik yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi Nana berusaha berpikir positif. Ia berkata dalam hati, mungkin hanya karena belum terbiasa. Namun semuanya mulai berubah pada suatu malam ketika Rafa berumur 3 bulan. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Nana terbangun karena mendengar suara lembut seperti denting mainan bayi. Suara itu datang dari ruang sebelah kamar tidurnya. Nada lembut dan riang, seperti mainan gantung yang biasa dimainkan Rafa. Tapi yang membuatnya bingung, mainan itu tidak digantung di ruang sebelah, melainkan di atas ranjang Rafa, di kamarnya sendiri. Dengan rasa penasaran bercampur takut, Nana perlahan bangkit dan melangkah menuju kamar anaknya. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai rumah itu ikut menahan napas bersamanya. Saat ia membuka pintu kamar, suara itu berhenti. Sunyi, hanya suara detak jam dinding yang terdengar, berdetak pelan, tapi jelas. Rafa tertidur lelap, wajahnya damai seperti malaikat kecil. Mainan gantung itu tidak bergerak sedikit pun. Nana menghela napas, mencoba menghapus perasaan aneh yang muncul di dadanya. Ia kembali ke tempat tidur dan mencoba tidur. Tapi malam itu terasa panjang. Beberapa malam kemudian, suara itu muncul lagi. Kali ini, lebih jelas, lebih lama. Dentingan itu seperti memanggil, seperti mencoba menarik perhatian. Setiap kali Nana mendekat ke sumber suara, mainan itu berhenti bergerak. Tapi begitu ia menjauh, dentingan itu kembali terdengar, disertai suara tawa kecil, suara bayi yang tertawa pelan di kejauhan. Awalnya Nana mengira mungkin itu hanya halusinasinya karena kurang tidur. Tapi suatu malam, suara itu terdengar bersamaan dengan bayinya yang juga menangis keras tanpa sebab. Rafa menangis begitu kencang, seolah ketakutan pada sesuatu. Nana mencoba menenangkan, memeluk, menimang, tapi tangis itu tak juga berhenti. Di tengah tangisan itu, tiba-tiba mainan gantung di atas ranjang Rafa berputar sendiri. Padahal tak ada angin, tak ada gerakan apapun di ruangan itu. Nana terpaku, tubuhnya membeku. Hanya matanya yang menatap mainan yang terus berputar perlahan. Di saat itulah suara tawa bayi kembali terdengar. Tapi kali ini jelas, bukan suara Rafa. Suara itu datang dari arah pintu. Nana menoleh cepat, namun tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan samar seperti bentuk kecil yang berlari melintas di antara gelap dan cahaya lampu tidur. Malam itu, Nana tidak bisa tidur sampai pagi. Sejak kejadian itu, ia merasa rumahnya berubah. Setiap malam, selalu ada hal-hal aneh yang terjadi. Kadang suara langkah kecil di lantai kayu, kadang suara mainan jatuh sendiri. Dan setiap kali kejadian itu terjadi, Rafa selalu terbangun dan menangis. Raut wajahnya seperti ketakutan. Matanya menatap ke arah yang sama, ke sudut kamar yang gelap. Suatu malam, saat Rafa akhirnya tertidur, Nana duduk di ruang tamu sambil memandangi gendongan bayinya
yang tergantung di kursi. Ia mencoba menenangkan diri, berkata bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Tapi tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara sesuatu jatuh. Ketika ia melangkah ke sana, ia menemukan salah satu mainan Rafa berada di lantai. Padahal sebelumnya disimpan di rak kamar bayi. Mainan itu berbentuk boneka kecil berwarna pucat. Wajahnya tersenyum, tapi matanya tampak aneh, seperti menatap langsung ke arah Nana. Jantung Nana berdegup cepat, tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Ia mengambil boneka itu dan memperhatikannya lebih dekat. Benang di lehernya sudah lusuh, dan ada noda seperti darah kering di bagian bajunya. Nana menelan ludah, berusaha menepis pikiran buruk, tapi tiba-tiba gendongan bayi di ruang tamu bergerak sendiri. Perlahan, berayun pelan, seperti ada tangan tak terlihat yang sedang menidurkan bayi. Di dalamnya, suara tawa bayi kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan lebih dekat. Tubuh Nana gemetar. Air matanya hampir jatuh karena ketakutan. Ia mundur beberapa langkah, memeluk dirinya sendiri, lalu berlari masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu, ia berdoa tanpa henti, memohon agar semua gangguan ini berhenti. Keesokan paginya, saat cahaya matahari masuk melalui jendela, semuanya tampak normal. Tidak ada boneka yang bergerak, tidak ada suara tawa. Namun rasa takut itu tidak pergi. Ia tetap merasakannya. Perasaan diawasi, seolah ada mata yang selalu mengikuti setiap langkahnya. Hari demi hari berlalu, dengan ketegangan yang semakin menumpuk. Nana mencoba bercerita kepada tetangganya, tapi tanggapan yang ia terima justru membuatnya semakin takut. Tetangganya, seorang wanita tua, menatapnya lama sebelum berkata pelan, "Rumah itu, dulu pernah ada bayi yang meninggal di sana." Katanya, ibu bayi itu juga kehilangan akal setelahnya. Mereka pindah, dan rumah itu kosong lama. Nana membeku, tubuhnya lemas. Tiba-tiba, semua kejadian aneh terasa masuk akal. Ia menatap ke arah rumahnya dari luar. Bangunannya tampak biasa saja, tapi entah mengapa, udara di sekitarnya terasa lebih dingin, lebih berat. Malamnya, kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Pintu kamar terbuka sendiri, lampu berkedip, dan suara tawa bayi terdengar seperti berasal dari dalam dinding. Nana tahu, ia tidak bisa terus membiarkan hal ini. Ia harus melakukan sesuatu untuk melindungi anaknya. Ia lalu mencari bantuan seseorang yang paham dengan hal-hal gaib. Setelah beberapa hari mencari, ia menemukan seorang paranormal bernama Pak Wiryo, seorang pria paruh baya yang dikenal sering membantu orang yang mengalami gangguan makhluk halus. Malam itu, Pak Wiryo datang ke rumah Nana, membawa beberapa peralatan spiritual, dupa, air bunga, dan cermin kecil yang katanya digunakan untuk melihat kehadiran makhluk halus. Saat mereka mulai ritual, suasana rumah terasa berat. Angin berhenti berembus, udara menjadi dingin. Pak Wiryo menyalakan dupa dan memejamkan mata. Ia mulai berbicara pelan, mencoba berkomunikasi dengan entitas yang menghuni rumah itu. Tidak lama kemudian, dupa yang menyala tiba-tiba bergetar. Api kecil di ujungnya berkelip seperti tertiup angin. Padahal, semua jendela tertutup rapat. Lalu terdengar suara halus, seperti tangisan bayi. Nana menutup mulutnya, berusaha menahan tangis. Tangisan itu makin lama makin keras, berubah menjadi jeritan pendek yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Pak Wiryo membuka matanya perlahan dan berkata lirih, "Dia, bayi. Dia tidak jahat, dia hanya kesepian." Nana terdiam. Di antara rasa takutnya, ia merasa iba. Pak Wiryo melanjutkan ritualnya, berbicara seolah menenangkan seseorang yang tidak terlihat. Dari asap dupa perlahan muncul bayangan kecil, samar, seperti bentuk bayi yang duduk di lantai dengan boneka di tangannya. Nana menatap dengan mata berkaca-kaca. Bayi itu tersenyum, tapi di balik senyumannya ada kesedihan mendalam. Pak Wiryo lalu bertanya dengan suara lembut, "Mengapa kamu di sini, Nak?" Bayi itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba mainan di atas meja bergeser sendiri, jatuh dan berdenting di lantai.
Suara tawa kecil kembali terdengar, lalu menghilang. Pak Wiryo menatap Nana, lalu berkata, ruhnya terikat pada mainan. Mainan itu yang menjadi penghubung antara dunia mereka dan dunia kita. Nana memandang boneka lusuh yang beberapa hari lalu ia temukan. Ia menggenggamnya erat sambil menangis. Aku tidak tahu, aku tidak bermaksud mengganggu, katanya lirih. Pak Wiryo mengangguk. Dia hanya ingin teman. Dia ingin bermain dengan bayimu, Rafa. Hati Nana bergetar mendengarnya. Dalam ketakutannya, ia merasakan iba yang mendalam. Ia sadar bahwa yang menghantui rumahnya bukan makhluk jahat, melainkan roh kecil yang terjebak dalam kesepian. Malam itu, ritual berlanjut dengan doa dan pembacaan ayat-ayat suci. Asap dupa menebal udara di ruangan perubahan. Nana berbicara dengan suara bergetar, seolah berbicara langsung kepada roh bayi itu. Ia berkata, "Nah, aku tahu kamu kesepian, tapi Rafa masih kecil. Dia tidak mengerti. Aku janji akan menjaga mainanmu. Aku janji akan selalu mengenangmu. Tapi sekarang, kamu harus tenang. Kamu harus pergi ke tempatmu yang seharusnya." Untuk beberapa saat, ruangan menjadi hening. Hanya suara isak Nana yang terdengar. Tapi perlahan hawa dingin yang sejak tadi menyelimuti ruangan mulai menghilang. Api dupa yang tadinya bergetar, kini menyala stabil. Dan di sudut ruangan, bayangan kecil itu memudar, meninggalkan senyum lembut sebelum banner-banner menghilang. Setelah kejadian itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada lagi suara tawa bayi di tengah malam. Tidak ada lagi mainan yang bergerak sendiri. Rafa tidur nyenyak setiap malam, dan Nana bisa kembali tersenyum. Namun, setiap kali ia melihat boneka lusuh itu yang kini ia simpan di lemari kaca, hatinya selalu terasa hangat sekaligus sedih. Ia tahu, di balik semua ketakutan yang pernah ia alami, ada jiwa kecil yang hanya ingin dikenang, hanya ingin tidak dilupakan. Dan di sanalah, di tengah keheningan rumahnya yang kini damai, Nana seringkali berbisik pelan sebelum tidur. "Selamat malam, Nat. Semoga kamu tenang di sana." Suara lembut angin yang melewati pepohonan di sekitar rumah menjadi pengantar tidur yang baru. Bukan lagi tanda kengerian, melainkan kedamaian yang lahir dari penerimaan.